Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, selalu diberikan petunjuk untuk melakukan hal-hal yang baik, terhindar dari hal-hal yang buruk. Oke, untuk kali ini akan membacakan buku dari Dr. Andes Muhammad Nur Salim, MSI. Judul bukunya Pengembangan Profesi, Bimbingan dan Konseling. Buku ini cetakan dicetak pada tahun 2015. Ya, langsung saja. Kali ini akan dibacakan proses konseling kelompok. Proses konseling kelompok. Pembahasan mengenai proses konseling kelompok senantiasa berkaitan dengan tahapan-tahapan perkembangan kegiatan kelompok serta karakteristik masing-masing tahap tersebut. Masalah perkembangan kelompok merupakan hal penting dalam konseling kelompok. Oleh karena itu, seorang konselor sebagai pemimpin kelompok harus memahami dengan jelas tahap-tahap perkembangan kelompok. Pemahaman perkembangan kelompok akan memberikan wawasan kepada konselor tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat proses konseling kelompok. Pemahaman perkembangan kelompok juga dapat mengoptimalkan kemampuan konselor dalam membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Berbagai ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan kelompok. Corey 2001 menyatakan tahap konseling kelompok terdiri atas 1. Initial stage, ditandai dengan orientasi dan penjajakan selama sesi awal. 2. Transition stage, ditandai dengan penanganan konflik, pertahanan, dan resistensi. 3. Working stage, ditandai dengan penanganan isu-isu pribadi yang memaksa dan menerjemahkan isu-isu tersebut ke dalam pendidikan, baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok. 4. Final stage, tahap konsolidasi dan berlangsung pada tahap akhir. Senada dengan itu, Gazda 1999 mengungkapkan 4 tahap dasar konseling kelompok, yaitu 1. Exploratory stage. Pada tahap ini, pemimpin kelompok memperkenalkan dirinya, menjelaskan tujuan dilakukannya konseling kelompok tersebut, menekankan peraturan-peraturan kelompok, membicarakan kerahasiaan masalah, dan mengembangkan kepercayaan dan harapan. Kemudian, pemimpin kelompok berusaha membantu anggota untuk menjelaskan peranannya dan juga sebagai fasilitator perubahan tingkah laku. Hal tersebut bertujuan agar anggota dapat merasakan empati dan menyiapkan dirinya dalam menghadapi keterbatasannya. 2. Transition stage. Pada tahap ini, satu atau beberapa anggota kelompok mulai mengungkapkan informasi tentang dirinya dan anggota lain menyimak. Sementara itu, pemimpin kelompok harus membantu anggotanya untuk mengatasi perasaan gundah dan meresponnya dengan tindakan yang berorientasi ke arah tujuan. Jika negosiasi dalam tahap ini berhasil, maka kelompok akan mudah maju ke tahap berikutnya. Tahap yang ketiga, action stage. Tahap ini berguna untuk memodifikasi anggota kelompok ke arah perubahan yang diharapkan. Salah satu caranya adalah berinteraksi dengan anggota kelompok tersebut. Anggota kelompok sering beranggapan bahwa pribadi dan tindakan mereka bertentangan dengan tingkah laku yang diharapkan. Di sini, anggota dibantu oleh pemimpin kelompok, sedangkan anggota lain mencoba menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan praktik-praktik baru yang sejalan dengan tujuan yang diharapkan. 4. Termination stage. Tahap ini ditandai dengan meruncingnya penyingkapan dan reinforcement anggota kelompok. Pada tahap ini, anggota kelompok mengekspresikan perasaannya mengenai pengalaman kelompok dan bagaimana proses mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini,
pemimpin kelompok dapat memberikan ucapan selamat kepada anggota yang telah berhasil mencapai tujuan. Meskipun berbagai ahli mengemukakan istilah yang berbeda mengenai tahapan-tahapan konseling kelompok, tetapi pada dasarnya mereka mempunyai konsep yang sama tentang perkembangan kelompok dan masing-masing tahap merupakan satu kesatuan dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Pada umumnya ada 4 tahap perkembangan dalam konseling kelompok yang meliputi 1. Tahap pembentukan, 2. Tahap peralihan, 3. Tahap pelaksanaan kegiatan, dan 4. Tahap pengakhiran. Masing-masing tahap tersebut memiliki karakteristik tertentu. Praitno 2004. Di bawah ini dijelaskan keempat tahap tersebut. 1. Tahap pembentukan. Tahap pembentukan diawali dengan upaya penumbuhan minat bagi terbentuknya kelompok. Hal tersebut meliputi pemberian penjelasan tentang kelompok yang dimaksud, tujuan dan manfaat adanya kelompok itu. Ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan dan kemungkinan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kelompok yang dimaksud. Kegiatan-kegiatan dalam tahap pembentukan adalah A. Pengenalan dan pengungkapan tujuan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan kelompok. Umumnya pada tahap ini, para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai oleh masing-masing maupun seluruh anggota. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok hendaknya memunculkan dirinya sehingga sosoknya terlihat sebagai orang yang benar-benar mampu dan bersedia membantu para anggota kelompok mencapai tujuan mereka. Peranan Ingar Sosong Tuloda, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani hendaknya benar-benar terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemimpin kelompok perlu 1. Menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui kegiatan kelompok dan menjelaskan cara-cara yang hendaknya dilalui untuk mencapai tujuan. 2. Mengemukakan tentang dirinya sendiri yang sekiranya dianggap perlu agar penyelenggaraan kegiatan kelompok berjalan baik. Antara lain, memperkenalkan diri secara terbuka dan menjelaskan peranannya sebagai pemimpin kelompok. 3. Menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain, dalam hal ini anggota kelompok, ketulusan hati, kehangatan, dan empati. Penampilan pemimpin kelompok kemungkinan besar akan diikuti oleh para anggota dalam menjalani kegiatan kelompok. B. Terbangunnya kebersamaan. Pada awal terbentuknya kelompok, anggota kelompok pada umumnya belum memiliki keterikatan satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, peranan utama pemimpin kelompok ialah merangsang dan memantapkan keterlibatan setiap anggota kelompok dalam suasana kelompok yang diinginkan. Di samping itu, pemimpin kelompok juga perlu membangkitkan minat, kebutuhan, serta rasa berkepentingan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan kelompok yang sedang dijalani. Pemimpin kelompok harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan perasaan sekelompok. Jika pada awalnya sebagian besar anggota kelompok tidak ingin melibatkan diri dalam kelompok, maka tugas pemimpin kelompok adalah membalikkan keadaan tersebut dengan cara merangsang dan menggairahkan seluruh anggota kelompok untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Contoh keterlibatan individu dalam kelompok adalah mengambil peran di dalam kelompok atau memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya, dan sebagainya. Penjelasan tentang asas kerahasiaan, kesukarelaan, rincian kegiatan, keterbukaan, dan kenormatifan akan membantu masing-masing anggota untuk mengarahkan peranan diri terhadap anggota lain dan pencapaian tujuan mereka. C. Keaktifan pemimpin kelompok. Keaktifan pemimpin kelompok sangat diperlukan dalam tahap pembentukan.
Pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada 1. Penjelasan tentang tujuan kegiatan. 2. Penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota. 3. Penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima. 4. Dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Peranan pemimpin kelompok dalam hal ini ialah mengembangkan suasana keterbukaan sehingga memungkinkan para anggota kelompok mengemukakan segala hal yang dirasakannya. Suasana ini diperlukan agar para anggota mampu membuka diri, mengutarakan tujuan-tujuan, baik tujuan pribadi maupun tujuan bersama, dan ikut serta secara aktif dalam proses kegiatan kelompok. Selain hal-hal di atas, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan oleh pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan ini. Misalnya, 1. Pertanyaan dan jawaban. 2. Teknik perasaan dan tanggapan. 3. Teknik permainan kelompok. Teknik-teknik tersebut tidak perlu digunakan jika keterbukaan dan keikutsertaan anggota kelompok cepat tumbuh dan berkembang. Video sebelumnya yaitu pembahasan tentang proses konseling kelompok, yang dimana video sebelumnya membahas tentang tahap pembentukan. Nah, kali ini akan dibacakan lanjutannya, yaitu tahap yang kedua, yaitu tahap peralihan. Tahap peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju ke kegiatan kelompok yang sebenarnya. Untuk itu perlu diselenggarakan tahap peralihan. A. Suasana kegiatan. Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lanjutan, yaitu kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan konseling kelompok, yaitu tahap ketiga. Nah, pada tahap ini, pemimpin menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok yang dimaksud. Kemudian, pemimpin kelompok menawarkan apakah para anggota sudah siap untuk memulai kegiatan lanjutan. Tawaran ini barangkali menimbulkan ketidakseimbangan kelompok, atau para anggota kerap bertanya, apa yang akan terjadi pada kegiatan selanjutnya? B. Suasana ketidakseimbangan. Suasana ketidakseimbangan secara khusus dapat mewarnai tahap peralihan. Seringkali terjadi konflik atau bahkan konfrontasi antara anggota dengan pemimpin kelompok. Ketidaksesuaian banyak terjadi. Dalam keadaan seperti ini, banyak anggota yang merasa tertekan ataupun resah dan menyebabkan tingkah laku mereka menjadi tidak biasa. Keengganan atau bahkan penolakan dapat muncul dalam suasana seperti itu. Dalam menghadapi keadaan tersebut, pemimpin kelompok hendaknya tidak kehilangan keseimbangan. Tugas pemimpin kelompok dalam hal ini ialah membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang timbul. Apabila ketidakseimbangan memang terjadi, unsur-unsur ketidakserasian itu dikaji, dikenali, dan dihadapi oleh seluruh anggota kelompok. Pemimpin membantu usaha tersebut sehingga diperoleh suasana kebersamaan dan semangat untuk mencapai tujuan kelompok. Untuk menghadapi ketidakseimbangan yang mungkin terjadi, pemimpin perlu memiliki kemampuan tinggi dalam menghayati indera maupun perasaan. Kebijaksanaan dan ketepatan bertindak, baik tepat waktu maupun tepat isi, perlu diterapkan. Pemimpin kelompok perlu memanfaatkan dan mendorong anggotanya untuk secara sukarela bersedia mengutarakan atau membuka diri terkait suasana mencekam tersebut. Kesukarelaan ini dapat merangsang tumbuhnya keikutsertaan anggota lain. C. Merupakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga.
Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya, para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada pula kalanya jembatan itu ditempuh dengan susah payah. Hal itu berarti para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinan yang khas membawa anggota kelompoknya untuk meniti jembatan dengan selamat. Apabila diperlukan, ulangi dan tegaskan kembali beberapa hal pokok yang telah diuraikan pada tahap pertama, seperti tujuan kegiatan kelompok, asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan sebagainya. Ya, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, video selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini merupakan kegiatan konseling kelompok yang sebenarnya. Namun, kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini sangat bergantung kepada hasil dari dua tahap sebelumnya. Jika tahap sebelumnya dilalui dengan baik, maka tahap ketiga akan berlangsung lancar. Pemimpin kelompok mungkin sudah bisa lebih santai dan membiarkan para anggota melakukan kegiatan tanpa banyak campur tangan darinya. Selanjutnya dalam tahap ini, hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik. Saling tukar pengalaman dalam hal suasana perasaan yang dirasakan, pengutaraan, penyajian, dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Demikian pula saling tanggap dan tukar pendapat berlangsung dengan lancar. Para anggota bersikap saling membantu, saling menerima, saling menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat kebersamaan. Dalam suasana seperti ini, kelompok membahas hal-hal yang bersifat nyata dan benar-benar mereka alami. Dalam tahap ini pula, kelompok sedang mengarah kepada pencapaian tujuan. Kelompok konseling sedang berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para anggotanya. Peranan pemimpin kelompok tetap Turi Handayani. Terus-menerus memerhatikan dan mendengarkan secara aktif, khususnya memerhatikan hal atau masalah khusus yang timbul di beberapa bagian dan apabila dibiarkan membesar dapat merusak suasana kelompok yang sudah baik. Pemimpin kelompok harus dapat melihat dengan baik dan dapat menentukan dengan tepat arah yang dituju dari setiap pembicaraan. Pemimpin kelompok juga harus mampu melihat siapa di antara anggota kelompok yang mungkin telah mampu mengambil keputusan dan mengambil langkah lebih lanjut. Meskipun dalam tahap ketiga ini, kelompok sudah dapat berjalan sendiri, tetapi peranan pemimpin kelompok tetap penting. Ia merupakan kendali dari titik pusat kesatuan serta kebersamaan dalam kelompok. Ia juga merupakan pelurus dan penghalus berbagai hal yang muncul dan terjadi dalam kelompok itu. Kegiatan dalam tahap ketiga meliputi A. Pengemukaan permasalahan. Kegiatan pada tahap ini dimulai dengan mengemukakan topik permasalahan oleh setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok bebas mengemukakan apa saja yang dirasakan, patut atau perlu dibicarakan bersama dalam kelompok. Permasalahan itu dapat merupakan sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh anggota yang bersangkutan, atau permasalahan umum yang mungkin dirasakan oleh sebagian besar anggota kelompok. Dengan mengemukakan permasalahan yang dialaminya, anggota yang bersangkutan mengharapkan agar rekan-rekan sekelompoknya bersedia membantunya memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Apabila masing-masing anggota kelompok mengemukakan satu permasalahan atau topik, maka akan terkumpul sejumlah masalah atau topik permasalahan sebanyak jumlah anggota kelompok.
Semua masalah atau topik ini direkam secara baik oleh seluruh anggota kelompok, terutama oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok berkewajiban memahami intisari setiap masalah atau topik dan mengajak seluruh anggota merenungkan selama kira-kira 30-60 detik untuk masing-masing masalah. B. Pemilihan masalah. Setelah semua masalah atau topik direnungkan bersama-sama, kegiatan selanjutnya ialah membahas masing-masing masalah atau topik. Tugas kelompok konseling adalah menentukan masalah mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Ketidaksepemahaman mungkin terjadi dalam kegiatan ini. Di antara anggota ada yang menginginkan agar masalah tertentu dibicarakan terlebih dahulu, sedangkan anggota lain menghendaki masalah lain yang didahulukan. Dalam hal ini, dinamika kelompok berkembang ke arah saling memberikan argumentasi. Dengan kata lain, tercipta suasana musyawarah untuk mencapai mufakat. Peranan pemimpin kelompok hendaknya menjadi petunjuk jalan, pengatur lalu lintas, wasit, juru damai, dan sesekali tidak mengambil alih kekuasaan apabila terjadi kemacetan ataupun suasana terlalu hangat. Dinamika kelompok seperti di atas merupakan media yang cukup efektif bagi para anggota kelompok untuk sedikit demi sedikit mengembangkan kemampuan berbicara, menanggapi, dan menerima, mengendalikan diri, menghormati orang lain, dan aspek-aspek positif lainnya dalam berinteraksi dengan orang lain. Pemimpin kelompok dapat menampilkan beberapa pertimbangan manakala pembicaraan yang berlangsung cukup bertele-tele atau pembahasan telah berkembang terlalu jauh. Akan tetapi, anggota kelompoklah yang akan menentukan pertimbangan mana yang akan dipilih. Dengan demikian, pertimbangan yang akan dikemukakan pemimpin kelompok hanya sekedar rambu-rambu petunjuk jalan, bukan jalan yang harus ditempuh. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain: 1. Masalah atau topik yang dirasa sangat berat atau berdampak cukup luas didahulukan. 2. Masalah atau topik yang saling menyangkut kepentingan umum didahulukan. 3. Topik yang paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini didahulukan. 4. Masalah atau topik yang dikemukakan terlebih dahulu. Masalah atau topik-topik yang dikemukakan terdahulu didahulukan. 5. Beberapa masalah atau topik yang terkait satu sama lain disatukan dan selanjutnya dibicarakan terlebih dahulu. 6. Menetapkan topik mana yang didahulukan melalui undian. 7. Menetapkan topik mana yang didahulukan melalui pembicaraan bertingkat, berdua, atau bertiga. C. Pembahasan masalah. Setelah masalah yang akan dibahas ditetapkan, langkah selanjutnya ialah membahas masalah atau topik tersebut. Pembahasan dilakukan secara bebas dan dinamis. Bebas artinya setiap anggota kelompok dapat mengemukakan apa saja berkenaan dengan topik yang dibahas. Dinamis berarti hal-hal yang dikemukakan oleh para anggota hendaknya bermanfaat dan diarahkan secara bertahap sebagai upaya mendalami atau memecahkan masalah tersebut. Pembahasan yang dilakukan oleh seluruh anggota hendaknya selalu maju dan konstruktif. Kebebasan dan kedinamisan pembicaraan para anggota kelompok hendaklah menjadi perhatian utama pemimpin kelompok. Anggota kelompok tertentu tidak seyogianya memborong pembicaraan. Di samping itu, pemimpin kelompok hendaknya juga tidak membiarkan ada anggota yang tidak mengemukakan pendapat. Dalam mengatur lalu lintas pembicaraan, kalau perlu, pemimpin kelompok dapat bertindak sebagai pembagi bola. Dalam menjalankan peran tersebut, pemimpin kelompok harus bertindak sangat hati-hati dan bijaksana. Kepada anggota yang cenderung memborong pembicaraan, pemimpin kelompok bertindak sedemikian rupa sehingga anggota tersebut tidak merasa dihalangi atau dibatasi hak-haknya
sehingga menyebabkan ia dongkol, menarik diri, putus asa, dan sebagainya. Sebaliknya, kepada anggota yang kurang atau tidak pernah berbicara, pemimpin kelompok perlu merangsang dan memberanikan dirinya untuk berbicara. Anggota-anggota yang kurang berani berbicara diberi kesempatan untuk membuka diri, melatih diri, menerjuni komunikasi yang aktif dan dinamis. Pembahasan masalah pada tahap 3 merupakan inti dari kegiatan kelompok secara keseluruhan. Dari segi proses, pembahasan itu merupakan media bagi anggota kelompok untuk mengembangkan diri dalam kemampuan berkomunikasi dengan orang lain secara langsung dan terbuka. Komunikasi yang dikehendaki ini adalah komunikasi penuh tenggang rasa, pengenalan diri, saling mengisi, dan saling memberi atau menerima. Dalam hal ini, unsur perasaan dan sikap dalam berkomunikasi mendapat perhatian besar. Dari segi isi, pembahasan masalah atau topik masalah merupakan arena untuk mengusahakan pendalaman dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, seringkali diperlukan beberapa kali pertemuan untuk membahas semua permasalahan. Berikut ini adalah tahap pengakhiran dari proses konseling kelompok dalam buku Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling oleh Dr. Andes Muhammad Nur Salim, MSI. Tahap pengakhiran. Setelah kegiatan kelompok mencapai puncaknya pada tahap ketiga, maka kegiatan kelompok menjadi turun dan selanjutnya kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat. Pengakhiran kegiatan kelompok seringkali diikuti pertanyaan, apakah kelompok akan bertemu kembali dan melanjutkan kegiatan? Apabila pertanyaan dijawab iya, maka pertanyaan lebih lanjut ialah beberapa kalikah kelompok itu harus bertemu? Perlu diingat bahwa keberhasilan suatu kelompok tidak diukur dari frekuensi pertemuan, tetapi dari hasil yang telah dicapai oleh kelompok ketika menghentikan pertemuan. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai seyogianya mendorong kelompok untuk terus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Pada saat kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari dalam kelompok pada kehidupan sehari-hari. Peranan pemimpin kelompok di sini ialah memberi penguatan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu, khususnya terhadap keaktifan para anggota dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Dalam kelompok tertentu, khususnya dalam kelompok terbuka, terkadang juga dalam kelompok yang tertutup, terdapat anggota kelompok yang keluar atau berhenti mengikuti kegiatan kelompok sebelum kelompok itu menghentikan kegiatan secara keseluruhan. Anggota yang berhenti sebelum waktunya dapat menghambat fungsi atau keberhasilan kelompok. Dalam hal ini, pemimpin kelompok perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali anggota-anggota yang nantinya akan berhenti sebelum waktunya. Dengan demikian, untuk menjamin kelancaran kegiatan, tugas pemimpin kelompok ada dua, yaitu 1. Sejak awal mengenali calon anggota yang kemungkinan akan gugur di tengah jalan. Dan yang kedua, mendorong anggota-anggota yang tampak akan gugur itu untuk lebih banyak memanfaatkan kegiatan kelompok sehingga ia merasa betah berada di dalam kelompok. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemimpin kelompok dituntut agar menjadikan kelompoknya lebih menarik dan terasa memiliki nilai lebih.
Setelah tadi pembacaan buku dari Dr. Andes Muhammad Nur Salim MSI dengan judul Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling. Materinya yaitu proses konseling kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.